Selamat sore, saudara-saudari yang kami dikasihi Tuhan. Kita berkumpul di sini untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh pula dengan kita. Karena ia adalah Allah manusia, ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati. Serta takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela. Dan sekalipun sudah tampak datang, ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah, maka jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Oleh karena itu, marilah kita mulai ibadat ini dengan hening sejenak untuk merenungkan sengsara dan wafat Tuhan yang menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Ingatlah ya Bapa akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus, Putramu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darahnya. Dialah Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggalkan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai iman agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakan untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya Maria,
istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Tadi tidak kursi 487. 487. Golgota tempat Tuhanku, disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah baliknya. O Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, dengarkanlah seruan kami. Dari hasrat untuk dihargai, bebaskanlah kami, ya Yesus. Dari hasrat untuk dikasihi, bebaskanlah kami, ya Yesus. Dari hasrat untuk dikagumi, bebaskanlah kami, ya Yesus. Dari hasrat untuk dihormati, Bebaskanlah kami, ya Yesus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindungi seluruh dunia, supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Yesus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman dan teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapa Suci, marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah iman agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristen yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula buat semua pemimpin negara yang saat ini berjuang mengatasi wabah virus COVID-19, supaya Allah dan Tuhan kita seturut dengan kehendak mengarahkan hati dan budi mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan mula pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudahlah mendampingi para pemimpin negara yang saat ini sedang berjuang mengatasi wabah virus COVID-19.
supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kesehatan yang menyeluruh, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Tuhan, Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Semoga karena sengsara dan kematian dari Yesus Kristus, kita semua diselamatkan. Dan dimanapun kita berada, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Semoga wabah virus COVID-19 segera berlalu dari bangsa dan negara kita, dan kita senantiasa bisa merasa aman dan bisa kembali merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Kami telah selesai merayakan ibadat Jumat Agung di dalam keluarga kami di rumah saja. Oke, selamat Hari Raya Jumat Agung. Tuhan memberkati.